semua. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik dan sehat. Pagi ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kalian sudah siap? Nah, sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami. Kami dapat mengikuti kebaktian anak-anak online pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan segala keadaan yang baik, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada hari itu Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kita sudah memberikan puji-pujian buat Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahannya bisa dititipkan kepada orang tua. Sudah adik-adik? Nah, sekarang yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang judulnya Yesus pada hari perhentian. Ya, judulnya Yesus pada hari perhentian, yang diambil dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-13. Kakak ulangi sekali lagi, Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-13. Nah, untuk ayat hafalan pagi ini ada di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, teman-teman, pagi ini indah sekali ya. Anginnya sejuk, meniup padi-padi yang mulai menguning. Mataharinya terbit dari sebelah timur, burung-burung berkicauan dengan senang. Karena apa? Karena hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Nah, pada jalan kecil di tengah sawah, Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Mereka hendak pergi ke gereja. Tuhan Yesus senang pergi ke gereja. Mukanya sangat berseri-seri.
waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke gereja, ternyata sudah banyak orang di dalamnya. Di situ duduklah seorang tukang kayu. Sepanjang minggu, pekerjaan dia menggergaji kayu untuk dibuat kursi dan meja. Tetapi karena hari ini hari Minggu, hari ini Bapak ini tidak mau bekerja. Karena apa? Karena ia mau datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di bangku paling depan juga duduklah seorang pemilik warung. Sepanjang minggu, dia sibuk melayani jual beli. Dia menjual gula, menjual garam, telur, korek api, gandum, beras, dan lainnya. Tetapi karena hari ini hari Minggu, warungnya tutup. Kenapa tutup? Pemilik warung ini pergi ke gereja. Dia punya waktu untuk datang ke gereja. Nah, kemudian adik-adik, di sebelah kiri gereja, di bangku gereja paling kiri, duduklah seorang petani. Setiap hari, petani itu bekerja di sawahnya, di ladangnya. Dia mencangkul, dia menanam, dia mengairi ladangnya. Tetapi hari ini dia tidak pergi ke ladang, tidak pergi ke sawah. Hari ini bapak petani ini pakai baju yang bagus, yang bersih untuk datang ke gereja. Karena dia begitu senang boleh beristirahat di hari Minggu, boleh pergi ke gereja, boleh bertemu dengan teman-teman, boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus waktu itu melihat seorang bapak yang lain. Tangan kirinya sakit teman-teman, tidak bisa diangkat, tangannya lumpuh. Ia tidak dapat menggergaji seperti tukang kayu. Dia tidak dapat mencangkul seperti petani. Tangannya sama sekali tidak bisa dipakai. Tuhan Yesus ingin menolong bapak itu. Ia memanggilnya, dan bapak itu pun berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi ada orang lain yang berpikir dalam hati, apakah boleh menolong orang sakit pada hari Minggu? Tuhan Yesus menjawab, ya, pada hari Minggu boleh berbuat hal baik, juga boleh menyembuhkan orang sakit. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh bapak yang tangannya lumpuh tadi seperti ini, ulurkanlah tanganmu. Dan waktu bapak itu mengulurkan tangannya menjadi sembuh. Wah, betapa senang bapak ini bahwa ia datang ke gereja pada hari itu. Di gereja dia mendapat berkat yang besar, dan banyak sekali orang di gereja yang bersukacita bersama-sama dengan bapak itu. Mereka memuji Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Melalui cerita tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tetap beribadah dengan melakukan segala hal yang baik, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi artinya, kalau kita beribadah itu tidak semata-mata hanya datang ke gereja, tapi beribadah dengan cara berbuat baik pada orang lain. Begitu cerita pada pagi hari ini, dan sekarang kita akan tutup kebaktian anak-anak online. Pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami memiliki hati
untuk berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kami tetap menghormati hari Sabat, hari yang Tuhan tetapkan bagi kami untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, memelihara kami sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah KAA online pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan dan Tuhan memberkati kalian semua.